Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Dan untuk kali ini saya akan membahas untuk kelas 7 SMP. Nah, sebelum itu mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan sendiri yang mau menyertai dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut dalam sesi pelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan buku yang kita gunakan, yaitu buku Pendidikan Agama Kristen, terbitan BPK Gunung Mulia, kelas 7. Seperti ini bukunya, Kurikulum 2013, edisi revisi. Jadi teman-teman sekalian mungkin masih bisa beli ataupun dari toko online atau mungkin langsung ke tokonya, yaitu di BPK Gunung Mulia. Seperti ini bukunya ya. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai pelajaran kita, yaitu dari bab 1, dan ini masuk dalam semester ganjil. Ya, semester ganjil. Bab 1 dengan tema Allah Maha Pengampun. Tetapi sebelum itu kita akan baca Alkitab kita, yaitu landasan Alkitab. Saya akan ambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 22. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikian bacaan Alkitab kita. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa bab 1 kita akan bahas dengan tema Allah Maha Pengampun. Berbicara tentang pengampunan, di sini kita akan membahas ada 3 subbab. Yang pertama adalah pengertian mengampuni secara umum, dan yang kedua pengertian mengampuni secara atau menurut Alkitab, dan yang terakhir adalah karena Allah adalah kasih. Nah, kita akan membahas subbab yang pertama dulu ya teman-teman ya, yaitu pengertian mengampuni secara umum. Nah, di sini saya akan sedikit membacakan materinya. Kata mengampuni itu berasal dari kata ampun, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Dan kata mengampuni berarti memberi ampun atau memaafkan. Nah, jadi dari pengertian tersebut diperoleh informasi yang pertama, mengampuni bersinonim atau sama dengan memaafkan. Jadi mengampuni dan memaafkan itu sama pengertiannya. Dan yang kedua, mengampuni berarti kesediaan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mengungkitnya kembali. Jadi artinya kalau kita sudah memaafkan kesalahan orang lain, kita tidak usah perlu lagi mengungkitnya lagi gitu ya. Itu namanya mengampuni. Kalau misalnya kita sudah mengampuni, ya saya mengampuni kamu, saya memaafkan kamu, tetapi seorang ketika kita sudah memaafkan itu terus habis itu di suatu ketika, suatu waktu kita akan mengingat kesalahannya dia lagi, itu bukan mengampuni ya teman-teman namanya. Itu masih belum mengampuni atau masih belum memaafkan. Jadi artinya yang namanya mengampuni, setelah kita mengampuni dan memaafkan orang lain ataupun sesama kita, kita sudah tidak mengingat lagi kesalahannya yang dulu dia perbuat kepada kita. Itu. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi ya, jadi kesimpulannya adalah yang namanya mengampuni itu tindakan memberi maaf kepada orang lain karena salah atau keliru serta tidak mengungkitnya lagi di kemudian hari. Jadi sekali lagi ya teman-teman, jadi yang namanya mengampuni adalah memberi maaf kepada orang lain karena salah atau keliru dan tidak mengungkitnya di kemudian hari. Dalam bahasa Inggris ada 2 kata di sini ya,
yaitu pardon dengan forgiveness. Ini sama juga artinya. Kalau pardon itu adalah pengampunan dan forgiveness itu tindakan mengampuni atau kemauan untuk mengampuni. Jadi teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengertian mengampuni secara umum di sini adalah mengampuni kesalahan orang lain dan tidak mengungkitnya kembali. Nah, terkadang kita sebagai orang Kristen juga sulit untuk mengampuni orang lain atau mengampuni sesama kita. Kenapa itu? Ada beberapa alasan, dan ini juga pasti dialami oleh banyak orang. Mengapa terjadi kesulitan untuk mengampuni orang lain? Yang pertama itu adalah munculnya perasaan tinggi hati, yang kedua egois, dan sakit hati. Nah, mungkin saja apa yang seseorang itu lakukan kepada kita itu sudah kita sudah merasa kita udah tersakiti gitu ya, sakit hati. Jadi sangat berat dan sulit untuk mengampuni orang lain. Tapi dalam pelajaran kali ini ingin dikatakan atau ingin diharapkan gitu ya, diajak untuk mengampuni orang lain walaupun sangat berat untuk melakukan hal itu. Nanti kita di subbab yang lain ya, atau subbab yang selanjutnya kita akan bahas. Jadi teman-teman sekalian, seperti itu ya, itu pengertian mengampuni secara umum. Dan kesulitannya juga tadi merasa tidak enak gitu ya, terus habis itu gengsi gitu ya, tinggi hati itu maksudnya gengsi, baru egois, dan juga sakit hati yang terlalu mendalam. Itu kesulitannya. Jadi secara umum, saya tekankan, yang namanya mengampuni adalah memaafkan kesalahan orang lain tanpa mengungkitnya kembali. Lalu subbab yang selanjutnya adalah pengertian mengampuni menurut Alkitab. Di sini ada dua ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama Perjanjian Lama dulu, menjelaskan tentang arti mengampuni. Itu ada 3 kata dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama. Yang pertama kafar, ya kafar, yaitu penebusan. Ya, ini kata kafar ini artinya adalah penebusan, dan sering dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan korban, gitu ya, dengan kurban. Jadi kata ini menjadi pendamaian dan penebusan. Ketika penebusan dilakukan, pendamaian pun terjadi. Itu namanya kafar. Jadi artinya kalau mau mengampuni kita harus mempersembahkan sesuatu dulu, baru pengampunan itu baru kita terima. Lalu yang kedua adalah nasa. Nasa itu artinya membawa. Jadi menggambarkan dosa diangkat dari si pendosa lalu dibawa jauh. Nah, ini artinya tindakan ini dan membawa dosa pelaku atau yang si pendosa ini dan tidak lagi ada dalam diri pelaku. Jadi artinya yang namanya nasa ini membawa kesalahan diangkat, atau mungkin dalam pengertian yang lainnya dijauhkan gitu ya, dijauhkan dari si pelaku dosa. Lalu yang ketiga adalah salak. Ya, salak ini bukan nama buah ya. Salak di sini SALLACH, salak atau salats gitu ya. Itu bahasa Ibrani yang berarti mengampuni. Nah, ini di sini yang sering dipakai adalah kata salak gitu ya, atau salats, yaitu tindakan memaafkan perbuatan yang salah. Nah, ini tindakannya, actionnya, yaitu salak. Jadi konsep mengampuni dalam Perjanjian Lama itu adalah tidak terlepas dari dosa manusia. Karena dosa manusia, hubungan Allah dengan manusia terputus. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan pengampunan. Nah, kalau di dalam Perjanjian Lama ini, manusia ketika manusia membutuhkan pengampunan, dia harus mempersembahkan kurban dulu. Ada syarat untuk pengampunan. Jadi artinya manusia ini harus mempersembahkan berbagai macam kurban, gitu ya. Apapun itu, apakah itu hewan, apakah itu materi dan lain sebagainya, apakah itu makanan dan lain sebagainya. Jadi harus dipersembahkan dulu sebagai tanda bahwa saya memohon, manusia itu memohon pengampunan dari Allah gitu ya. Nanti setelah itu baru Allah mengampuni kesalahan atau dosa yang manusia itu perbuat. Jadi ada timbal baliknya, ada bayarannya. Kalau kita mau mengampuni, mau diampuni oleh Tuhan, kita harus bayar dulu, bayar tanda kutip gitu ya. Artinya harus memberikan persembahan dulu, baru
terjadilah pengampunan. Nah, itu perjanjian lama. Yang kedua, perjanjian baru. Perjanjian baru ini ada beberapa ayat kata juga ya dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah apolio, ya, apolio, yaitu membebaskan atau melepaskan. Dan yang kedua, karizomai, ya, karizomai, yaitu mengampuni karena anugerah. Dan yang ketiga adalah paresis, yaitu membiarkan dosa tanpa menghukumnya. Dan yang ketiga, apesis, yaitu pengampunan, pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Nah, ini dari keempat kata tadi, apolio, karizomai, paresis, dan afesis, ini tidak membutuhkan syarat, gitu ya. Tidak membutuhkan syarat. Jadi artinya manusia diampuni secara cuma-cuma. Nah, ini konsep perjanjian baru. Kalau tadi perbedaannya dengan perjanjian lama itu harus ada sesuatu yang harus dikasih, yang harus diberikan pada Tuhan. Sedangkan di perjanjian baru tidak ada seperti itu. Jadi itu adalah pemberian dari Tuhan, atau lebih tepatnya adalah anugerah yang berasal dari Tuhan pada manusia. Jadi konsep perjanjian dalam pengampunan dalam perjanjian baru terletak pada anugerah Allah. Nah, anugerah itu terjadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan jadi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, manusia yang berdosa memperoleh keselamatan. Jadi artinya manusia tidak usah membayar, tanda kutip, kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan secara gratis, secara cuma-cuma, yaitu pengampunan tersebut. Nah, ini melalui pelajaran kali ini, Allah Maha Pengampuni. Di perjanjian baru inilah yang kita tekankan, gitu ya. Jadi yang kita aplikasikan nantinya akan seperti itu. Tuhan memberikan pengampunan secara cuma-cuma. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga memberikan pengampunan kepada orang lain atau pada sesama kita dengan cuma-cuma juga? Nah, inilah yang menjadi tantangan, ya. Yang menjadi kalau tadi dibilang kesulitan, kesulitan atau tantangan lah istilahnya gitu ya, yang menjadi tantangan pada kita sebagai manusia untuk mengampuni orang lain. Nah, sebagai remaja, ya, SMP kelas 7, apakah kita mampu untuk melakukan itu? Nah, itu bergantung pada teman-teman sekalian, ya. Nah, itu yang sebab yang kedua. Yang terakhir adalah karena Allah adalah kasih, gitu ya. Karena Allah adalah kasih. Nah, ini menyangkutnya dalam peristiwa atau cerita Adam dan Hawa. Ya, seperti kita tahu, Adam dan Hawa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan mengelola Taman Eden, mereka berdua itu jatuh ke dalam dosa, yaitu disebabkan oleh iblis yang menyerupai ular. Nah, dari sini Adam dan Hawa membutuhkan pengampunan. Jadi Adam dan Hawa, manusia ya, membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Nah, memang karena ini dalam perjanjian lama, ada akibat dulu, gitu ya. Ada akibatnya. Manusia jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, gitu kan ya. Itu cerita Adam dan Hawa seperti itu. Mati karena memakan buah terlarang, ya. Buah pengetahuan baik dan buruk dimakan karena tidak taat pada perintah Tuhan, terpengaruh oleh godaan iblis, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Nah, inilah akibat dari dosa, terusirnya manusia dari Taman Eden. Tetapi Tuhan menghampiri mereka, gitu ya. Aslinya Kejadian 3 ayat 9 gitu. Di situ dibilang Allah menghampiri mereka. Artinya ada pengampunan, gitu ya. Ada pengampunan pada manusia yang sudah berdosa. Memang ada konsekuensinya, hukumannya ada, yaitu terusir dari Taman Eden, gitu ya. Itu ada, pastinya yang namanya berdosa akan ada hukumannya. Tetapi di satu sisi Tuhan berbelas kasihan pada manusia untuk mengampuni. Jadi Alkitab menyaksikan bahwa Allah lah yang menjadi pelaku utama dan pertama penyelamatan manusia berdosa. Jadi ketika Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, Tuhan tidak bisa menipu dirinya, karena Tuhan adalah kasih, gitu ya tadi ya. Karena Allah adalah kasih, dia tidak bisa menyangkal dirinya, ya teman-teman ya. Memang manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan mengampuninya, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengasihi manusia. Jadi teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia Allah, inilah manusia yang jatuh ke dalam dosa memperoleh pengampunan. Allah Maha Pengampun adalah
karena kasihnya lebih besar dari dosa manusia. Allah adalah inisiator, ya. Allah adalah inisiator dalam pengampunan atas dosa manusia. Artinya Allah sendiri yang berinisiasi, yang melakukan niatan Allah. Ya, inisiator itu maksudnya Allah sendiri yang berniat untuk mengampuni manusia dari perbuatan dosa. Jadi begitu teman-teman sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bab ini semoga jelas walaupun hanya sebentar. Sekali lagi saya review gitu ya. Yang namanya manusia pengampunan, yaitu mengampuni itu secara ikhlas gitu ya. Mengampuni kesalahan orang dan tidak mengungkitnya kembali. Dan juga penekanannya mengampuni menurut Alkitab adalah yang namanya pengampunan itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah secara cuma-cuma. Oleh sebab itu kita sebagai remaja Kristen juga harus memberikan pengampunan kepada orang lain, pada sesama kita juga dengan cuma-cuma. Karena kita sebagai manusia juga sudah diampuni oleh Tuhan secara cuma-cuma. Oleh sebab itu kita juga harus menerapkan itu ke kehidupan kita, yaitu mengampuni sesama secara cuma-cuma. Walaupun memang seperti sudah dijelaskan tadi, banyak kendala, banyak kesulitan untuk mengampuni orang. Tetapi itulah tantangannya kita sebagai orang Kristen untuk mengampuni sesama kita. Baiklah teman-teman sekalian, tibalah akhir dari pelajaran di bab 1 ini. Sebagai penutup saya akan memberikan penugasan gitu ya. Ya mungkin bukan penugasan ibaratnya ya. Istilahnya kayak pertanyaan gitu ya. Pertanyaan untuk diskusi, baik itu mau diskusi dengan orang tua boleh, atau mungkin dengan teman-teman yang lain gitu ya. Yaitu yang pertama, tapi nanti ketika saya ini membacakan nanti juga ada di deskripsi di bawah gitu ya, di deskripsi video sekarang ini gitu ya, di video YouTube kali ini ada, saya nanti akan saya tulis pertanyaannya ya. Ini saya sampaikan saja secara lisan. Yang pertama, apa maksudnya perkataan Tuhan Yesus pada Matius 18 ayat 21 sampai 22 yang tadi kita baca di awal pelajaran ini, yaitu mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Nah, itu apa maksudnya? Menurut teman-teman, bisa teman-teman cari di internet, mungkin bisa tafsiran-tafsiran gitu ya, ataupun bertanya kepada pendeta, bertanya pada majelis mungkin, ataupun bertanya pada guru kalian gitu ya, atau mungkin ke orang tua, mungkin bisa lebih dekat karena di rumah gitu ya. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, kesulitan apa yang kita alami atau kalian alami dalam mengampuni sesama? Tadi sudah saya jelaskan ya. Tapi apakah ada lagi gitu ya kesulitan-kesulitan yang lain? Nah, itu silakan komen di bawah gitu ya, di kolom komentar kalau misalnya memang mau menjawab pertanyaan ini yang sudah saya nantinya akan tulis di deskripsi. Kalau misalnya bisa dijawab, bisa share di kolom komen video kali ini. Itu saja yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sebelum menutup video kali ini, dalam pelajaran kali ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pelajaran kali ini. Kami telah belajar tentang mengampuni, bahwa sesungguhnya Allah lah sendiri yang mengampuni manusia secara cuma-cuma. Mampukan kami ya Tuhan agar kami juga sanggup untuk mengampuni orang lain dan sesama kami dengan sukarela dan dengan tanpa mengungkit kesalahannya kembali. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, demikian video kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 7 SMP dalam bab Allah Maha Mengampuni. Dan nantikan video selanjutnya di kesempatan berikutnya, yaitu dalam bab 2 nantinya kita akan membahasnya membahas kembali ke bab 2. Saya Pendeta Felix Andaria mengakhiri video kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.